Oke sahabat, jumpa deui jeung Kurnia Channel patepang deui. Selamat jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, kali ini Kurnia Channel kedatangan pasien TV SAP Alexander 29 in ya sahabat. Kita lihat ini mereknya SAP dengan tipe Alexander 29 in. Kata si empunya ini penyakitnya itu pertama dinyalain dia normal, tapi lama-lama sekitar 1 menit dia akan kembali standby merah, langsung dia on lagi katanya sahabat. Tapi nggak bakalan bisa nyala kalau udah mati ya sahabat. Oke, kita akan coba colokin ke PLN nya. Kita colokin, apakah yang terjadi, apakah yang akan terlihat. Oke, kita akan coba onin. Kita akan coba powernya, kita tunggu. Ini udah merah, langsung on, dia langsung start. Kalau di tempat gelap kelihatan ini warnanya start itu hijau ya sahabat, lampu indikator. Oke, kita tunggu karena kalau TV SAP ini loadingnya lumayan cukup lama sahabat. Oke sahabat, udah terlihat. Kita akan tunggu. Ini pakai ini ya, password lock on, pengunci ya, dikunci ya. Kalau jangan khawatir ya sahabat, pengunci standar dari TV SAP itu kita cukup menekan 0 sebanyak 4 kali dan dia akan kebuka sahabat. Oke, semutnya udah kelihatan. Sambil kita menunggu apakah betul yang dikatakan si empunya ini katanya akan mati kurang lebih 1 menit atau setengah menit. Oke, akan kita coba pakai antena kesayangan Kurnia Channel, si kecil mungil. Tak berguna tapi berguna. Aduh, jatuh sahabat, maaf. Oke, kita pasangkan dulu. Oke, kita akan tunggu. Udah terlihat ya, meskipun penerimaannya jelek. Kita akan coba-coba dipindah-pindahkan sambil menunggu apa yang dikatakan si empunya itu, si TV-nya itu mati. Dan ketika sudah mati dia susah lagi untuk start ya sahabat, susah untuk dinyalain. Jadi dia akan, indikatornya akan merah hijau, merah hijau tapi tidak berkedip ya sahabat. Lama seolah-olah setelah indikator merah dia seolah-olah on sepersekian detik, tapi dia kembali standby. Oke sahabat, itu penyakitnya. Udah ya kelihatan sahabat, mati ya sahabat. Posisi indikatornya kalau sahabat ini merah ya. Kita coba on kan lagi, pijit program. Kita akan tunggu. Kita akan tunggu apakah dia mau nyala lagi apa tidak. Betul ya sahabat, kata si yang punyanya ini nggak bisa nyala lagi. Ketika udah nyala sebentar dan dinyalakan kembali dia kagak mau nyala lagi sahabatnya. Oke, sambil kita tunggu apakah loadingnya lama apa gimana ya. Kita lihatnya indikatornya merah, dia langsung on. Di tempat gelap ini kelihatan hijau ya, on. Tapi dia tidak tampil indikatornya merah lagi ya sahabat. Dia on lagi, hijau lagi. Ini bukan berkedip ya sahabat, jadi ini bukan protek. Ini udah bisa dipastikan ada solderan atau ada komponen yang longgar sahabat. Untuk memastikannya kita akan coba pastikan terlebih dahulu sambil kita teliti berkedip apa bukan. Ya sahabat, bukan berkedip, dia seolah-olah on tapi dia mati kembali. Ini dipastikan ada yang kendor. Terbiasa ya sahabat, sebelum kita bongkar kita harus memastikan dulu jenis kerusakannya, jenis penyakitnya itu apa. Jadi ketika kita bongkar si TV-nya kita tidak kebingungan apa yang harus kita cek, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita ukur. Jadi jangan bosan-bosan, meskipun si yang punya udah menyebutkan penyakitnya, tapi terkadang penafsiran si yang punya dan si tukang servis itu
suka berbeda ya sahabat. Jadi bukan kita tidak percaya, tapi untuk memastikan dan untuk menentukan langkah apa yang akan kita lakukan, kita harus mencobanya ya sahabat, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Akhir-akhirnya ketika kita membongkar, kita malah ngecek yang lain, kita ganti yang lain, padahal itu tidak bermasalah. Terlihat ya sahabat, berkali-kali kita coba tetap aja kondisinya begitu, tidak ada perubahan. Dia tidak mau start, dia tidak mau on, tidak mau tampil layarnya. Betul kata si yang punya. Dengan itu kita bisa memastikan ketika kita bongkar ini kerusakannya, dipastikan solderannya ya sahabat, kendor. Jadi ketika dia solderannya nempel dia on, tapi ketika dia mau on si solderannya itu lepas lagi karena solderannya sudah retak atau longgar ya sahabat. Oke, kita cabut. Tadi kita skip. Nah ini sahabat penampakan belakangnya TV Sub Alexander 29 ini penampakannya sahabat. Karena tadi kita udah menelaah ya, udah kita prediksi si solderannya, jadi kita langsung aja kita akan tarik mesinnya keluar. Kita coba copot dulu kabel-kabel yang nyangkut ketika si mesinnya akan kita tarik keluar. Karena yang kita akan kerjain, yang akan kita lakukan langkahnya itu ada penyolderan. Jadi kita harus ngelihat dulu titik-titik solderan mana yang terlihat sudah kendor atau sudah retak, sambil kita telaah dengan seksama, sambil dilihat dengan seksama, ditingali lalaunan ya sahabat. Oke, akan kita mulai solder ulang semuanya, terutama di bagian power supply ya sahabat, di dimana komponen-komponennya ini menghasilkan panas yang berlebih ya sahabat. Jadi kita utamain dulu kaki-kaki komponen yang menghasilkan panas-panas berlebih ya sahabat, terutama resistor-resistor yang di atas 2 watt ya sahabat. Kita solder semuanya, kita solder ulah sampai aya nu kalewatnya sahabat. Kita solder karena ini udah dipastikan penyakitnya itu solderannya yang retak sahabat. Kita terlihat ya sahabat nih di bagian STR ya sahabat, kan STR ini kelihatan kakinya udah pada kendor, kaki nomor 1, 5 dan 3 ya sahabat. Kita solder, setelah STR kita solder, kita coba ke yang lain, ke resistor-resistor yang di atas 2 watt kita solder ulang di bagian horizontal, di bagian playback, di bagian output power supply dioda ya sahabat, di daerah-daerah playback juga ya sahabat. Sambil kita harus jeli, kita lihat ya, biasa ya sahabat, Kurnia Channel menyarankan ketika kita mengerjakan jangan terburu-buru. Jadi kita bisa teliti melihat di kaki-kaki mana yang terlihat retak dan solderannya kurang mantap ya sahabat. Kita solder ulang karena penyakitnya ini dari solderan ini ketahuan TV-nya sering begadang sahabat. Oke, serasa cukup dalam penyolderannya karena tadi kita udah memprediksi ini solderannya apakah berhasil. Setelah kita solder di kaki-kaki yang udah terindikasi retak tadi, akan kita coba kita pasangkan kembali mesinnya ke si box televisinya sahabat. Kita colokin speakernya. Nah kita akan mencobanya langsung.
kita akan mencobanya langsung karena Kurnia Channel terlalu pede. Jadi langsung kita pasang. Apakah hasilnya, apakah berhasil atau tidak, sahabat? Oke. Kita balik dulu posisi televisinya karena ini menghadap dinding ya, sahabat, di pinggir. Ini lumayan berat, sahabat, 29 in. Kita gusur aja nih mejanya, meja tukang bakso. Kalau tukang servis nggak begini ya, sahabat, mejanya. Ini meja tukang bakso. Dipinjam apa dicolong gitu, sahabat. Oke, kita geserin biar pengambilan gambarnya itu mudah. Cari posisi yang enak untuk men-syuting videonya. Oke, akan kita siapin power dari PLN-nya. Sambil beresin kabelnya nih, pajulit ya. Kabelnya teh oleh meni pajulit, ujung solder, ujung segala macam, sahabat. Oke, kabelnya oke, ini stekernya udah tersedia. Kita on kan dulu terlebih dahulu si saklarnya. Kita colokin ke PLN. Kita akan menyimak apakah yang terjadi, apakah dari penyolderan tadi akankah berhasil, akankah menghasilkan sesuatu yang menggembirakan atau tidak. Oke, sahabat, udah terlihat. Dia bisa on lagi ya, sahabat, setelah disolder. Oke, udah dipastikan ini bagus, sahabat, tapi jangan senang dulu. Ini harus dicoba lama ya, sahabat. Oke, kita kembali memakai antena Kurnia Channel, si mungil tak berguna tapi bermanfaat. Kita colokin di belakang. Ini belum kita tutup ya, sahabat, karena kalau penyakit kayak gini kita harus mencobanya minimal 3-4 jam. Tapi sengaja nggak akan kita rekam sampai 3-4 jam, memakan durasi, sahabat. Tapi ini dengan dia bisa on kembali, ini udah bisa dipastikan si soldernya itu betul yang retak itu solderannya. Oke, sekian tutorial dari Kurnia Channel, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau itu bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk semua. Tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.